Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'duh, yang sangat kami takdimi dan kami hormati Bapak Kaprodi kita, Bapak Muhammad Syaifur Rizal, MPD, dan juga kepada tutor kita, kepada Ibu dosen, Ibu Salsabila Widya Fatina MPD dari Jepara, yang sangat kita takdimi dan kita hormati, segenap teman-teman seperjuangan Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Terkait dengan tugas yang kami emban saat ini adalah menerangkan tentang pentingnya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Sebelum kita menginjak lebih jauh, apa sih yang kita ketahui tentang pendidikan multikultural? Kita bedah persatu persatu. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses untuk mengembangkan segala potensi manusia, untuk menghormati dan menghargai kemajmukan serta heterogenitas sebagai bentuk konsekuensi budaya, etnis, sosial, agama, perbedaan politik, dan ekonomi. Artinya, dalam proses pendidikan ini kita dituntut untuk mengembangkan segala potensi manusia, dari afektif manusia, gerak tubuh manusia, sikap manusia dalam segala potensi. Untuk apa? Untuk saling menghormati, menghargai tentang keberagaman atau heterogenitas sebagai bentuk konsekuensi budaya. Kita khususnya berada di Indonesia menemui beragam budaya, beragam adat dan istiadat, suku, serta ras, kemudian sosial yang berbeda. Setidaknya kita diajarkan untuk bagaimana saling menghargai dan menghormati. Kemudian pendidikan multikultural adalah suatu kebutuhan memang. Artinya berawal dari kebudayaan nasional yang kita tidak terlepas dari dasar Pancasila itu tadi, bineka tunggal ika. Kita meskipun berbeda dari suku, budaya, bangsa dan sebagainya, namun kita masih dalam satu jua atau satu tujuan. Artinya kita harus menghargai apa yang dimiliki oleh teman kita, orang di luar sana, dan begitu juga kita juga harus menerima apa yang telah diberikan kepada kita oleh orang lain. Kemudian dengan tujuan umum mewujudkan masyarakat Indonesia yang egaliter dan sejahtera. Artinya perlunya kita memahami tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, supaya apa? Kearifan-kearifan yang bisa kita ambil seperti kearifan lokal menjadi hal yang menarik dan penting diketahui untuk kita pahami, khususnya oleh para siswa, karena kita tidak jauh dengan istilah pendidikan, ya, masa pembelajaran. Kemudian dari hal itu kita harus mengetahui apa dan tujuan tentang pendidikan multikultural. Sebelumnya kita harus pahami dulu tentang aspek multikulturalisme. Jadi di sini telah diterangkan ada 5 aspek dalam pengaplikasian multikultural. Pertama, terkait dengan aspek budaya. Kemudian ada aspek sosial, agama, latar belakang, kemudian usia, etnis, mata pencaharian. Sekarang kita masuk dalam aspek budaya. Sebenarnya tidak jauh beda tentang pengertian budaya yang sebenarnya. Pengertian budaya sebenarnya itu adalah sebuah adat istiadat yang terdapat dalam suatu daerah. Setidaknya kita mampu memahami, kita juga mampu memberikan toleransi kepada mereka. Kita mampu mengikuti dan tidak usah terlalu banyak menentang tentang budaya yang ada di luar budaya kita. Seperti di Jawa, contoh pernikahan ya di Jawa itu sederhana sekali. Seperti seserahannya tidak terlalu mewah, dan seserahannya pun menyesuaikan dengan grade keadaannya. Begitu juga ketika di Madura itu kan banyak sekali seserahan yang bervariasi, ada yang bawa sapi, ada kemudian menghadiahkan sepeda motor dan sebagainya. Kalau dalam ranah pendidikan, contoh dalam ranah pendidikan, budaya yang harus kita ambil adalah
kita harus saling menghormati ya satu sama lain. Jangan kita meniru budaya luar. Tindak dan unggah-ungguh harus kita tiru apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya sesepuh-sesepuh kita, seperti cara bersalaman antar sesama, kepada yang lebih muda terhadap yang lebih tua dan sebagainya. Kemudian aspek sosial dan agama, yang jelas sosial yang berada di Jawa, di Madura itu pun berbeda. Kita berkumpul dengan seseorang yang tidak terlepas dari istilah interaksi sosial, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Setidaknya ada hal-hal yang mungkin tidak pantas atau tidak cocok menurut kita, namun kita harus mampu menghargai apa yang telah mereka lakukan terhadap kita selama masih tidak jauh dari kriminalitas. Kemudian agama, kita kumpul dengan orang-orang yang mungkin satu Islam beda aliran. Kemudian apa yang harus kita pahami, kita menghargai apa yang mereka anut, namun jangan kita merusak, karena lana amaluna walakum a'malukum dan sebagainya. Apalagi bersinggungan tentang agama Islam dengan Kristen, kita setidaknya janganlah saling menjatuhkan. Kalau perlu kita membahas tentang standar ilmiahnya saja. Tuh. Kemudian latar belakang dan usia, seperti bullying ya, ketika berada di sekolah, di lembaga, rata-rata yang lebih tua itu mengintimidasi yang lebih muda. Ini harus kita kaji sebenarnya. Artinya apa? Supaya marwah pendidikan itu tidak tercoreng dengan adanya perusakan etika atau pengembangan afektif supaya tidak tercoreng. Itu seperti itu. Kemudian ada etnis, antar suku. Ya, suku Madura, Jawa, suku Sambas, suku Kutai, kemudian ada suku Bone dan sebagainya. Itu harus kita saling menghormati. Seperti halnya kemarin yang terjadi di Jogja, ada pertemuan antara mahasiswa yang asli daerah Jawa dengan mahasiswa yang memang datangnya dari Papua. Itu katanya banyak permainan intimidasi antara satu dengan yang lainnya, akhirnya yang menghasilkan bentrok. Itu pun tidak diinginkan. Makanya dari aspek itu, kita bagaimana cara mengajarkan pendidikan multikulturalisme ini dalam sebuah materi pembelajaran supaya kita lebih tahu bagaimana cara menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian mata pencaharian. Kalau pencaharian kayak pekerjaan ya, seperti mata pencaharian, pekerjaan itu bisa ditiru. Namun apa yang tidak bisa ditiru? Pendapatannya. Jadi setidaknya kita harus sadar diri lah. Kita sama-sama dalam satu profesi, kita sama-sama dalam satu kedudukan, setidaknya harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pentingnya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Yang harus kita tahu adalah tentang pengembangan potensi dan penghargaannya. Bagaimana cara kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kita harus mengembangkan itu. Kemudian yang kedua, membentuk identitas dan jati diri. Kita bentuk siswa kita, atau kita sebagai guru, kita bentuk diri kita terlebih dahulu. Bagaimana setelah kita mungkin merasa sudah terbentuk, dan kita tularkan kepada siswa supaya siswa itu mampu mengikuti apa yang telah kita ajarkan itu tadi. Terkait dengan bagaimana lebih percaya diri, lebih andap asor ya kalau dalam bahasa pesantren ya, lebih rendah hati dan sebagainya. Peningkatan keterampilan sosial dan komunikasi. Semakin banyak kalian berkomunikasi, semakin banyak skill yang kita miliki, setidaknya kita tidak mudah menjelekkan skill orang lain atau pengetahuan orang lain. Peningkatan pembelajaran akademis, nah itu penting. SDM sangat berpengaruh. Kalau kita berada di SDM yang rendah, maka sulit sekali kita akan memahami tentang apa itu sih toleransi, saling menghargai. Dan SDM itu memang sangat penting bagi kita, khususnya selaku seorang pendidik. Karena memang ketika kita berada dalam lingkungan yang SDM-nya rendah, mereka sulit untuk kita beri nasihat, sulit mereka untuk diberi arahan. Jadi setidaknya dalam konteks akademisi ini kita mampu mengembangkan pengetahuan lebih lanjut, memperdalami tentang pengetahuan lebih lanjut. Kemudian penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dari peningkatan akademisi ini kita mampu mengetahui nilai-nilai kebangsaan yang sudah diajarkan oleh para ilmuwan itu tadi. Kemudian pemecahan masalah sosial, yang jelas ada masalah, ada solusi. Itu bisa kita ketahui dari ilmu yang telah kita emban ini.
kemudian pembelajaran yang holistik ya, dan kemudian pembentukan moral serta etika. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah menumbuhkan siswa percaya diri, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan nasionalisme. Jelas, karena dalam sebuah proses ya, dalam proses pengembangan diri untuk bisa menghormati dan sebagainya, itu memang harus kita ajarkan dan harus kita belajar. Bukan kita hanya karena kita merasa menjadi seorang guru terus kita seenaknya nggak mau belajar. Kita belajar bagaimana dari diri kita, awali dari diri kita untuk menjadi orang yang percaya diri, jujur, bertanggung jawab, kita contohkan kepada mereka. Kedua, kesadaran multikultural meningkatkan kurikulum dan menumbuhkan konsep diri. Setidaknya dengan dari tujuan ini kita ada kesadaran untuk bagaimana cara kita mengaplikasikan kurikulum yang telah ditentukan oleh negara. Sesuai enggak dengan keadaan yang berada di lingkungan kita dan sebagainya. Setidaknya kita mampu beradaptasi dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh negara. Kemudian gerakan reformasi, gerakan perubahan yang awalnya tidak bisa berkembang, ayo kita kembangkan tentang sesuatu yang lebih baik. Seperti mana kaulnya Imam Zaid, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jaga tradisi yang lama, namun seharusnya kita mampu mengembangkan tradisi baru untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Setidaknya kita kembangkan melalui metode-metode pembelajaran, strategi pembelajarannya kita kembangkan selama tidak keluar dari koridor sistem belajar mengajar. Meningkatkan pemahaman antar budaya, kita beri keterangan tentang bagaimana cara saling menghargai antar budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, bagaimana cara kita saling menghormati budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kemudian mengembangkan identitas dan harga diri. Setidaknya harga diri kita ini adalah harga mati, bagaimana cara kita menunjukkan kepada dunia bahwa budaya Indonesia, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak mudah diremehkan, namun memiliki kelembutan hati untuk saling menghargai antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tuh. Kemudian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya tujuan dari semua tentang pendidikan multikultural ini adalah mengajarkan bagaimana manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang lebih baik, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Tuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.